Pada sesi yang lalu kita telah membahas tentang tahap-tahap proses booting pada sebuah komputer sejak komputer itu di-on-kan hingga munculnya sistem operasi. Pada sesi itu dijelaskan bahwa program BIOS terlibat di dalam proses tersebut, yaitu melakukan pemeriksaan dan pengaturan tentang perangkat keras. Pada sesi kali ini kita akan membahas perangkat keras mana yang akan diperiksa atau yang akan diatur. Nah, untuk bisa mengetahui itu, kita ulas sebentar tentang bagaimana proses booting itu terjadi. Kita perhatikan ke papan tulis. Ketika komputer itu di-on-kan, maka akan langsung mengakses ke chip ROM BIOS untuk komputer tipe lama. ROM BIOS, di dalam ROM BIOS itu terdapat program BIOS, di mana di dalam program BIOS itu ada bootstrap, kemudian BIOS setup, dan ada driver-driver dasar yang ada di situ. Kalau pada komputer yang lebih maju itu ada pada chip FWH, firmware hub. Kalau yang lebih baru, yaitu yang sudah menggunakan FV atau UFV, itu ada pada chip yang kecil, yang pada tempo lalu telah ditunjukkan chipnya. Nah, komputer akan segera mengakses program bootstrap. Program bootstrap inilah yang melakukan penyalaan dan yang memboot komputer untuk pertama kalinya. Setelah komputer dinyalakan dan dia melakukan booting, maka program bootstrap ini akan memverifikasi, memeriksa program BIOS yang ada pada chip yang sama. Apabila program BIOS, jadi yang dimaksud program BIOS setup-nya ya, atau ada pula yang nyebut CMOS setup-nya, jadi tergantung nanti chip mana yang dipakai. Kalau pada ROM BIOS disebut BIOS setup. Kalau pakai FBH biasanya dia disebut CMOS setup, seperti itu. Nah, kalau BIOS-nya itu ternyata bermasalah, maka komputer akan berhenti bekerja dan memberikan tanda-tanda atau berupa tulisan atau mungkin tanda lain yang menyatakan bahwa BIOS-nya rusak. BIOS tersebut harus diganti atau diperbaiki. Apabila program BIOS tersebut ternyata normal, maka program BIOS ini langsung dieksekusi. Saat itulah program BIOS bekerja. Dia akan melakukan pemeriksaan dan nanti akan melakukan pengaturan tentang perangkat keras. Yang mengatur adalah operatornya. Proses dia pemeriksaan perangkat keras yang ada pada komputer itu sendiri dikenal dengan nama POS, yaitu Power on Self Test, yaitu kemampuan untuk memeriksa diri sendiri. Jadi perangkat keras yang ada pada komputer yang bersangkutan. Nah, di sini BIOS ini pada dasarnya akan melakukan apa saja. Pada dasarnya dia melakukan 3 tugas pokoknya ya, yaitu memberikan informasi. Informasi tentang perangkat keras yang ada di situ, kemudian melakukan pemeriksaan. Jadi dia akan melakukan pemeriksaan perangkat keras yang ada di situ, misalnya memori utama, kartu grafis dan sebagainya, ada atau tidak. Kalau dia ada rusak atau tidak. Ya. Nah, di sini juga memberikan informasi besarnya berapa dan sebagainya. Nanti kalau ternyata dia tidak ada atau rusak, maka nanti BIOS ini akan memberikan sinyal-sinyal tertentu tanda adanya permasalahan di situ. Biasanya sinyal-sinyal itu berupa bip. Misalnya bunyi tit 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 dan seperti dan lain sebagainya. Seperti itu, ada yang bip pendek atau bip panjang. Tergantung dari jenis BIOS-nya. BIOS yang berbeda akan memberikan tanda yang berbeda. Selain berupa bip, juga dia memberikan tulisan kadang-kadang ya berupa peringatan berupa tulisan. Seperti itu kalau ada kerusakan. Atau mungkin kode-kode yang lain. Pada komputer yang baru, tanda-tanda ada permasalahan itu dimunculkan melalui lampu LED ya yang ada pada motherboard. Ya mungkin ada tanda-tanda yang lainnya. Nah sekarang perangkat keras apa saja yang dilakukan pemeriksaan dan pengaturan itu. Nah ini sudah saya tuliskan di sini. Jadi misalnya seorang teknisi selesai merakit atau mereparasi
sebuah komputer, biasanya dia akan melakukan pengaturan BIOS, pengaturan ulang BIOS-nya. Biasanya yang diperiksa atau diatur di sini adalah jam, tanggal, bulan, dan tahun. Jadi menyesuaikan kriteria ini, termasuk hari ya, di situ. Dia akan menyesuaikan ini dulu, mengatur ini dulu. Kemudian berikutnya, nanti program BIOS itu juga akan menunjukkan atau memberikan informasi tentang spesifikasi dan fitur-fitur pada storage. Misalnya untuk spesifikasinya, hard disknya itu merek apa, kemudian nomor serinya, kemudian kapasitasnya ukuran berapa, kemudian jenisnya, misalnya dia itu SATA atau ATA, dan lain sebagainya. Itu informasi mengenai hard disk atau SSD ya, tergantung yang dipasang di komputer itu apa begitu. Nah, juga nanti akan memberikan informasi ada berapa hard disk yang dipasang di situ atau ada berapa SSD yang dipasang itu di situ. Nah, selain itu untuk hard disk juga akan ditampilkan fiturnya, misalnya fitur-fitur seperti smart seperti itu ya. Jadi SSD nanti juga ada fitur-fitur sendiri ya. Misalnya saya berikan contoh di hard disk saja, ada fitur smart. Smart itu kependekan dari Self Monitoring Analysis and Recording Technology ya. Nah, itu mau di-disable atau di-enable. Ya, mau dinyalakan atau dimatikan fitur itu. Lah semua bisa diatur di sini di BIOS itu. Nah, kemudian dia yang BIOS itu juga akan melakukan pengecekan atau pengaturan untuk urutan booting. Jadi nanti bootingnya yaitu memanggil sistem operasinya, misalnya itu Windows ya, itu mau dilakukan di mana? Di hard disk yang mana? Kalau dia SSD, SSD yang mana? Itu bisa diatur di sini, di BIOS itu. Nanti ada menunya sendiri untuk mengatur itu. Nah, kemudian dia juga akan memberikan spesifikasi dan bisa juga untuk mengatur tentang fitur dari CPU, prosesornya. Di situ nanti akan ada informasi tentang CPU ya, spesifikasi CPU. Misalnya CPU-nya itu jenis apa. Misalnya Core 7, Core 9, Core 3, dan lain sebagainya. Kemudian frekuensinya berapa, dan lain sebagainya. Informasi itu nanti ada di sini, spesifikasi dari CPU itu. Contohnya di sini nanti ada informasi mengenai frekuensi. Dan frekuensi ini bisa diubah besarnya. Anda bisa lakukan overclock ya, atau underclock. Jadi yang ditampilkan di sini biasanya adalah base clock-nya. Ya. Kalau dia tipe high end, prosesor high end, ada juga nanti informasi tentang clock multiplier-nya. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada informasi mengenai V-core, tegangan core, voltage core. Itu juga bisa Anda lakukan overvolt atau undervolt. Ya, seperti itu. Selain itu juga ada fitur-fitur lain seperti hyperthreading technology, kemudian yang disingkat HTT ya. Ada ACE, Enhanced Intel Speed Step, kemudian ada VT, Virtualization Technology, kemudian ada XD bit ya, executable disable bit, kemudian dan lain sebagainya. Ya. Itu juga akan ditampilkan dan itu bisa diatur. Mau Anda disable atau enable, Anda harus mengaturnya di situ. Ya. Kemudian juga ada pengaturan untuk fan CPU maksudnya di sini. Jadi kipasnya, jadi yang ada di atas heatsink itu bisa diatur pada mode tenang atau mode yang lain ya. Jadi kalau mode tenang itu biasanya nggak terlalu keras ya putarannya seperti itu. Itu ada pengaturannya di sini. Nah kemudian dia juga akan memeriksa dan memberikan informasi tentang spesifikasi dan fitur RAM, Random Access Memory, ya. Itu yang dikenal dengan nama memori utama, secara saintifik disebut memori utama, RAM itu. Nah, di situ ada informasi mengenai frekuensinya, ya. Nah, sama seperti tadi pada CPU, Anda juga bisa melakukan overclock di sini untuk RAM itu. Ya. Kemudian ada VDIM, voltage dim, jadi tegangan memori nanti. Itu juga bisa diatur biasanya untuk VDIM ini. Sama kalau di sini adalah di V-core. Ya, V-core-nya itu. Di CPU itu di V-core. Kalau di sini VDIM. Nah, kemudian Anda juga bisa mengatur besarnya memori yang dipakai
untuk RAM dan untuk grafis. Jadi memori yang di RAM itu bisa disumbangkan ke kartu grafis. Itu namanya share memory. Ya. Berapa nanti yang disumbangkan ke grafis, berapa yang dipakai sendiri oleh memori utama itu atau pada RAM itu. Itu bisa diatur juga di situ. Nah, ini juga ada mengatur fitur multi channel. Mau di set dual channel, single channel, triple channel atau apa, itu bisa dilakukan di situ dengan cara peletakan memorinya ya, cara peletakannya di situ. Nah, kemudian di sini juga bisa juga ada sarana untuk memeriksa dan mengatur grafis. Grafis itu kartu grafis seperti itu ya. Grafis itu kan ada yang internal ya. Kalau internal itu biasanya integrated, itu ada di prosesor pada yang baru-baru ini. Kalau yang lama itu ada di chipset ya. Ada di chipset itu integrated namanya. Orang lain menyebutnya dengan istilah onboard, kadang-kadang seperti itu. Ya. Ataukah Anda menggunakan grafis yang eksternal yang dipasang di slot? Untuk komputer masa kini biasanya pada slot PCI Express ya. Jadi ini yang disebut PCIe. Nah, di sini bisa Anda atur nanti. Keluaran komonitornya itu bisa diatur. Anda mau lakukan yang grafis internalnya misalnya menggunakan itu, yang integratednya bisa diatur di situ. Atau Anda menggunakan yang eksternalnya, yaitu yang dipasang di slot PCIe, bisa. Atau digunakan dua-duanya. Nah, itu bisa diatur di sini. Pada menu grafis ini nanti ada sendiri. Di sini juga ada informasi mengenai frekuensi. Di situ Anda juga akan bisa melakukan overclock pada kartu grafis itu sendiri. Nah, selain itu juga ada pengaturan untuk konektor-konektor. Konektor-konektor biasanya kayak konektor USB, konektor LAN, konektor audio. Nah, itu bisa di-disable atau di-enable. Anda bisa mengaturnya di situ. Ada menunya sendiri juga. Nah, selain itu, Anda juga bisa mengatur password, memberikan password untuk BIOS dan untuk sistem operasi. Jadi nanti program BIOS setup atau CMOS setup ini bisa Anda password agar orang lain tidak bisa masuk sembarangan situ. Kalau dia tidak tahu passwordnya, dia tidak akan bisa masuk ke program BIOS setup atau CMOS setup ini. Juga di situ ada password untuk sistem operasi. Jadi kalau Anda pasang passwordnya, maka nanti komputer itu sebelum masuk sistem operasi dia minta password dulu. Kalau passwordnya nggak sesuai, maka tidak akan bisa masuk ke sistem operasi. Nah, itu semua bisa diatur di program BIOS ini. Nah, patut dicatat di sini, apakah menu-menu yang semacam ini akan selalu ada pada program BIOS? Enggak begitu ya. Ada yang tidak, ada yang lengkap, ada yang enggak, yang hanya sedikit aja yang ada di situ. Ya, itu tergantung dari perusahaan pembuat motherboard-nya ya, terserah di situ. Jadi yang demikian enggak selalu ada. Ya. Dan apakah cuma ini saja? Enggak, masih ada yang lain. Ini tadi hanya saya sebutkan sedikit, hanyalah sebagai contoh. Kemudian tentang pengaturan frekuensi dan sebagainya seperti ini, frekuensi CPU, frekuensi memori, frekuensi tentang grafis ya dan lain-lainnya itu memang ada yang bisa diatur tapi ada pula yang tidak. Ya. Jadi tidak bisa dimainkan ada pula. Yang itu dikunci ya supaya tidak di ubah-ubah sembarangan. Tapi ada yang bisa diubah-ubah. Jadi tergantung dari perusahaan pembuat hardware-nya itu sendiri. Nah, ini sekilas bahasan tentang BIOS yang melakukan pemeriksaan dan pengaturan perangkat keras pada komputer yang bersangkutan. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya.